Hai, Shalom anak-anakku semua. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Tema pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang hidup bersyukur. Anak-anak, kita seringkali mendengar kata bersyukur. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan bersyukur itu? Bersyukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih seseorang atas pemberian dari Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemberian itu bisa berupa harta benda, kasih sayang, semangat, kepedulian, dan lain sebagainya. Kita bisa bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita, serta pertolongannya yang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah pertolongan dalam menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan bernyanyi dan memuji Tuhan, memanjatkan doa, memberi persembahan, mempersembahkan talenta atau kemampuan kita dengan baik, membantu orang tua sebagai rasa syukur, giat dalam belajar karena sudah mendapat kesempatan untuk belajar, merawat, menjaga, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Kita akan belajar tentang bersyukur dari keluarga Nuh. Nuh adalah anak laki-laki Lamek. Pada zaman Nabi Nuh, banyak manusia yang berbuat jahat, sehingga Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi dengan memberikan hukuman berupa air bah. Walaupun pada zaman itu orang-orang berbuat jahat, tetapi Nuh adalah orang yang baik dan benar. Sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah, dan Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu besar yang disebut dengan bahtera. Bahtera Nuh terbuat dari kayu gofir. Panjangnya adalah 133 meter atau 300 hasta, dengan lebar 22 meter dan tingginya 13 meter atau 30 hasta. Untuk membangun bahtera yang besar itu, Nuh dibantu oleh 3 orang anak lelakinya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka semua bekerja sama untuk membangun bahtera itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan kepada Nabi Nuh. Banyak para tetangganya yang mengolok-olok Nabi Nuh dan keluarganya, tetapi Nuh tetap setia menjalankan tugasnya dalam membangun bahtera. Setelah bahtera selesai dibangun selama 120 tahun, lalu masuklah Nuh beserta dengan istrinya, 3 anak lelakinya, dan 3 istri anaknya atau menantunya. Nuh juga membawa serta semua jenis hewan, masing-masing 1 pasang untuk binatang yang haram, dan binatang yang tidak haram, masing-masing 7 pasang. Setelah semuanya masuk, maka turunlah hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam. Dan air itu menguasai seluruh permukaan bumi, sehingga tidak ada tempat yang kering. Setelah bahtera Nuh terombang-ambing di atas permukaan air, akhirnya berhentilah bahtera itu di atas pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Untuk mengetahui apakah air benar-benar sudah surut, Nuh mengeluarkan burung kakak. Namun, burung kakak itu kembali, yang menandakan bahwa air masih menguasai permukaan bumi. Kemudian, Nuh mengeluarkan
burung merpati. Dan burung itu kembali juga karena belum menemukan tempat yang kering. Setelah 7 hari, dilepaskanlah burung merpati yang ketiga. Burung itu kembali dengan membawa selai daun zaitun di paruhnya yang menandakan bahwa sudah ada tumbuhan yang muncul ke permukaan dan air mulai kering. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan burung merpati yang keempat, dan burung itu tidak kembali, menandakan bahwa daratan sudah benar-benar kering. Akhirnya, keluarlah Nuh beserta dengan keluarga dan juga semua binatang-binatang yang ikut bersamanya. Nuh sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan ia beserta dengan seluruh keluarganya. Sebagai tanda ungkapan rasa syukurnya, Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Nuh, dan Tuhan menerima persembahan serta ucapan syukur dari Nuh dan keluarganya. Sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dari air bah, maka Tuhan memberikan pelangi di langit sebagai tanda perjanjiannya dengan Nabi Nuh. Anak-anak, melalui pembelajaran hari ini, kita bisa belajar untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan, dalam susah ataupun senang, bersyukur atas pertolongan yang Tuhan berikan. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Nantikan video-video pembelajaran yang lainnya tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.